Hai anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di SMP Negeri 1 Model Kota Sorong. Perkenalkan, nama Ibu Nuraini sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Model Kota Sorong. Hari ini adalah hari pertama kita mulai MPLS. Di hari pertama ini, materi pertama yang harus kita pelajari sama-sama di sini adalah tentang belajar efektif. Apa itu cara belajar efektif anak-anak? Cara efektif adalah belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Tips yang pertama adalah mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Kemudian tips yang kedua adalah fokus. Apa itu fokus anak-anak? Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Kemudian tips yang ketiga, disiplin dalam belajar. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin dalam belajar anak-anak? Disiplin dalam belajar itu adalah apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika bermain video game, sebaiknya pilih games yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Kemudian, tips yang keempat adalah belajar dengan serius dan tekun. Apa itu belajar dengan serius dan tekun anak-anak? Belajar dengan serius dan tekun itu adalah kita belajar di dalam kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di dalam buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Kemudian tips yang kelima yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Maksudnya mendengarkan penjelasan guru dengan baik di sini adalah ketika kalian ditanyakan atau ada pertanyaan dari gurumu, kalian bisa menjawabnya dengan baik apabila kalian mengetahui jawabannya. Kemudian tips yang keenam yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Yang dimaksud aktif bertanya dan ditanya di sini adalah anak-anak, jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tips selanjutnya, yaitu tips yang ketujuh adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Maksudnya catatan intisari pelajaran di sini anak-anak, kalian bisa mencatat bagian-bagian penting dari pelajaran, sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat kalian bawa kemana-mana sehingga dapat
dibaca dimanapun kalian berada. Selanjutnya tips yang ke-8, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Maksudnya di sini adalah ketika guru meminta bantuan anak-anak untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Kalian kerjakan dengan ikhlas, kalian kerjakan bersama-sama dengan teman kelasmu. Tips yang ke-9 adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Maksudnya di sini adalah anak-anak, setiap kalian pulang dari sekolah, kalian harus sempatkan waktu kalian untuk mengulang pelajaran yang tadi diajarkan oleh guru di sekolah. Kemudian tips yang selanjutnya, yang ke-10 adalah sering-seringlah kalian berpraktik. Maksudnya di sini anak-anak, kalian sering-seringlah untuk mengerjakan latihan-latihan, dan itu merupakan kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Tips yang ke-11 adalah kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan kalian selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Terus jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Tips yang ke-12 adalah belajar kelompok. Apa sih gunanya belajar kelompok itu anak-anak? Belajar kelompok itu dapat menjadi kegiatan belajar lebih menyenangkan karena anak-anak bisa ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai dan bisa diawasi oleh orang tua kalian. Tips selanjutnya yaitu tips yang ke-13, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Maksudnya jujur di sini adalah anak-anak, ketika kalian menghadapi ulangan atau ujian atau mengerjakan latihan-latihan yang merupakan latihan mandiri atau tugas mandiri, kalian hindari mencontek. Karena mencontek itu merupakan sifat yang curang dan bisa dikatakan sebagai pembohong. Kemudian tips yang ke-14 adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Maksudnya di sini adalah anak-anak, kalau kalian hanya menggunakan satu buku, sebagian bahan patokan untuk anak-anak pelajari, apapun hasil yang kita dapat ataupun anak-anak dapat, belum tentu itu hasilnya maksimal. Untuk itulah, cobalah anak-anak untuk mencari-cari hal yang terkait dengan pelajaran dengan menggunakan sumber-sumber dan media yang sudah ada. Misalnya di sekolah SMP 1 model Kota Sorong ini disediakan perpustakaan, jadi anak-anak bisa pergunakan perpustakaan sekolah. Kemudian tips yang selanjutnya atau tips yang terakhir adalah ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Maksudnya di sini adalah kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan di luar daripada kegiatan belajar mengajar di pagi hari. Di SMP 1 model Kota Sorong ini terdapat berbagai macam eskul atau ekstrakurikuler, misalnya eskul, PKS, PMR, Ramben, dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih salah satunya dari situ untuk kalian ikutin. Jadi kalian bisa pilih kegiatan yang cocok untuk kalian ataupun yang kalian sukai ataupun senangi. Oke. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan.
Kemudian di SMP 1 model Kota Sorong ini memiliki yel-yel. Jadi di sini Ibu akan memberikan satu contoh yel-yelnya itu SMP 1 Jaya, SMP 1 Unggul, SMP 1 Yes Yes Yes. Itulah yel-yelnya SMP 1. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya di sini, sebelum Ibu tutup, di sini ada latihan soal. Jadi ada petunjuknya. Petunjuk yang pertama adalah kalian kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar. Petunjuk yang kedua, soal dan jawaban ditulis di kertas, kemudian kalian foto, lalu kalian kirim ke masing-masing guru penanggung jawab atau wali kelas sementara. Tetapi kalian jangan kirim di grup. Petunjuk yang ketiga, batas pengumpulan jawaban tentang materi belajar efektif ini sampai dengan jam 5 sore. Soalnya adalah, apa yang dimaksud dengan belajar yang efektif? Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan 5 cara belajar efektif yang Ibu jelaskan tadi. Cukup sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan cara belajar efektif. Kalaupun ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat belajar, selamat bergabung di SMP Negeri 1 Model Kota Sorong. Jadilah siswa yang unggul. Jadi belajarlah dengan giat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.